Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, kembali kita di acara Wanita Surgawi. Setelah beberapa minggu saya tidak bisa hadir di tengah-tengah saudara karena saya terpapar COVID-19 dan sebagian saudara sudah tahu betapa saya sebenarnya juga berusaha untuk menghindari sejauh mungkin ya terinfeksi COVID ini. Tetapi ya demikianlah jalan yang harus saya lewati, saudara. Ya. Tetapi di balik COVID-19 yang saya alami, saya mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan Bapa di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.
tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari kita berdoa ya. Kiranya apa yang kami dengar ini tertuang dari hati-Mu ya Allah Bapa. Kami menikmati pesta rohani yang luar biasa. Inspirasikan Bapa. Kebenaran-Mu yang dari hati-Mu melalui anak-Mu Erastus. Berbicaralah kepada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, untuk pertama secara terbuka pada hari Minggu kebaktian raya jam 11, saya saksikan bagaimana ketika saya ada di dalam keadaan sakit. Di hari kedua ketiga saya mengalami suatu peristiwa yang saya merasa itu mengubah hidup saya. Dari beberapa kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di rumah sakit. Kejadian itu adalah tiba-tiba saya merasa dunia ini menjadi gelap. Semua lampu mati, matahari tidak ada, bulan bintang mati semua, gelap, gelap. Itu suasana yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, saudara. Saya sempat berpikir, siapa yang bisa memulai menyalakan lampu? Tetapi kemudian saya terjaga, saudara. Entah mimpi, entah halusinasi, entah penglihatan. Tapi pengalaman itu mendebarkan sekali. Dan saya bisa merasakan atau menghayati betapa ngerinya kalau orang terpisah dari Allah. Allah sumber kehidupan. Allah sumber terang. Kalau sampai seseorang terpisah dari hadirat Allah, betapa mengerikan itu. Ini salah satu yang sebenarnya mengguncangkan jiwa saya juga, saudara. Mengguncangkan hati saya. Yang kemudian saya berkeputusan untuk tidak ingin pulang ke rumah. Sebelum saya diubahkan. Sebelum saya dibaharui. Saya mau menjadi manusia baru. New person, new life, new history. Menjadi manusia baru, ya, kehidupan baru, pribadi baru, dan sejarah hidup yang baru. Jangan aku sembuh secara fisik, tapi rohani saya tidak sembuh. Jangan sampai. Dan saya berdoa juga, saudara. Jangan saya pulang ke Cideng, tapi rohani saya belum disembuhkan. Ini pengalaman ya, yang nyata, yang mengubah hidup saya. Seberapa perubahan itu saya alami, nanti hari-hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun ke depan akan membuktikan seberapa pemulihan, pembaharuan itu saya alami. Saya beberapa kali berkata, Tuhan jadikan aku manusia baru. Lahirkan aku di rumah sakit ini. Dan memang Tuhan mengubah saya luar biasa. Yang pada intinya, saudaraku sekalian, saya tidak mau terpisah dari Allah. Saya mau dibaharui oleh Tuhan. Saya mau terus dibaharui dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ya, saudara.
Dan satu hal yang saya rasakan, saudaraku, keinginan saya menjadi tawar terhadap beberapa hal. Bahkan saya bisa mengatakan hampir semua hal. Dulu saya memiliki beberapa kesenangan dan hobi. Ketika saya di rumah sakit, saya sempat berpikir, yang ini saya berikan siapa? Yang ini mau saya jual kemana? Saya suruh orang jual kemana supaya jadi uang. Saya tidak perlu menikmatinya lagi. Ya, selain saya merasa bahwa saya memiliki nyawa sambung istilahnya, untung masih hidup. Saya menghayati betapa rentannya hidup manusia itu. Karena pada hari pertama saya masuk rumah sakit itu hari juga di mana anak dari Ibu Indri ya meninggal dunia. Anak gadis cantik yang belum menikah. Yang ketika sakit saya sempat beberapa kali jumpa. Dan ia berkata bahwa ia mau pulang ke langit baru bumi baru dan akhirnya menolak ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah. Saudara, di rumah sakit saya sempat juga menelpon orang tua. Dan mungkin waktu itu dia tidak tahu saya di rumah sakit. Saya juga benar-benar berduka, saudara. Karena pada waktu proses pengobatan saya pun ikut mendukung segenap hati, segenap kekuatan yang artinya kekuatan yang saya miliki. Ya, saya juga berusaha. Akhirnya meninggal. Dan saya masih ingat ketika saya mendengar berita itu, saya baru masuk rumah sakit, saya mendapat satu tempat, lalu saya bisa melihat langit. Saya membayangkannya, gadis ini meninggal, saya lihat langit dan saya berpikir, aduh, betapa rentannya hidup ini. Aduh, betapa rentannya hidup ini. Aku harus diubahkan. Apalagi ketika gadis itu berkata mau lebih baik pulang ke LB3. Wah, betapa saya harus bicara lebih keras tentang langit baru, bumi baru. Tidak sia-sia apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau hidup saya lebih baik, lebih bersih, lebih kudus, lebih tulus, saya pasti lebih banyak mengubah orang. Apalagi di antara pengalaman saya yang di rumah sakit itu yang juga pernah saya kemukakan. Saya sempat entah mimpi, entah halusinasi, entah penglihatan. Saya bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah meninggal. Dan seakan-akan peristiwa itu nyata, saudara. Sampai di peristiwa itu saya nangis dan saya bangun masih nangis. Betapa tragisnya hidup ini. Manusia datang dan pergi, datang dan pergi. Nanti saya juga begitu, datang dan pergi. Wah, mengerikan kalau saya hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal hidup kita ini hanya 70 tahun. Kalau saya sekarang sisanya mungkin tinggal berapa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dengan usia 60 tahun lebih ini tinggal sisa berapa saya? Nah, saudaraku, maka benar-benar saya mau bertobat, saudaraku. Benar-benar saya ingin mencapai puncak kesucian yang bisa dicapai manusia. Puncak kesempurnaan yang bisa dicapai manusia. Jangan sampai kita terpisah dari Allah. Nah, kepada ibu-ibu, kaum wanita yang kekasih, wanita surgawi, jangan menganggap ada masalah lain, masalah apapun lebih besar dari masalah terpisah dari hadirat Allah. Terpisah dari hadirat Allah itu paling mengerikan. Jadi kalau kita bisa tidak terpisah dari Allah, maka kita merasa tidak ada masalah besar dalam hidup ini. Tidak ada. Masalah besar hanya satu. Kalau kita terpisah dari Tuhan.
Kita banyak masalah, saya pun juga punya masalah, saudaraku. Tetapi masalah apapun tidak boleh kita anggap besar. Masalah terbesar hidup kita adalah terpisah dari hadirat Allah. Kalau kita tidak terpisah dari hadirat Allah, itu bukan masalah. Apapun bukan masalah. Maka, supaya hidup kita merasa ringan, merdeka, kita harus menyelesaikan keadaan hidup kita untuk bisa menjadi seorang yang tidak akan terpisah dari Allah. Berkali-kali saya berdoa, saudara, sejak saya sakit, beri aku tempat di hadirat-Mu, Tuhan. Kalau aku punya tempat sekecil apapun, tidak apa-apa di situ. Lalu saya cari ayat-ayat Alkitab dan saya menemukan ayat-ayat Alkitab. Kalau burung pipit, burung kecil mendapat tempat sarang di bait-Mu, aku juga boleh mendapat tempat di bait-Mu, Tuhan. Waduh, saudara, saya seperti mengemis-ngemis, saudaraku, dan memang aku mengemis-ngemis. Belas kasihani aku, Tuhan. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Tuhan. Sejak aku di bumi, beri aku tempat, Tuhan. 15 hari, 24 jam, 1 hari. Tidak mengerjakan apa-apa, saudara. Saya hanya menatap langit, saya berlutut, saya menyembah, saya berdoa. Beri aku tempat, Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Maka tidak heran kalau saya mengalami satu pembaharuan yang dahsyat karena saya dihajar Tuhan dengan keadaan itu. Dihajar Tuhan dengan keadaan yang luar biasa itu. Jadi sakit COVID saya jadi tidak menjadi masalah. Menjadi tidak ada artinya dibanding dengan berkat yang saya terima dan pertobatan yang saya alami. Jadi tidak ada artinya, saudaraku. Saya bersyukur sekali. Saya berbagi ini kepada kaum ibu, kaum wanita, dan saya mau berkhotbah seperti saya bercakap-cakap di ruang tamu. Ya, kita sedang ada di meja, ya, ngobrol begini. Ya, saya ingin saudara-saudara menerima inspirasi dari pengalaman hidup saya ini. Jangan sampai kita terpisah dari hadirat Allah. Ya. Di iPad saya ini ada program gitar. Jadi kalau treng itu main gitar. Lalu saya nyembahnya pakai treng gitu. Dan ini termasuk lagu yang menginspirasi saya. Seperti yang saya katakan dalam khotbah saya hari Minggu, ya saudaraku, tanggal 15 Agustus 2021 jam 11. Ya. Ternyata sakit saya selama 20 hari lebih dan 15 hari penuh di rumah sakit dalam pengasingan istilah saya. Itu membuat lagu-lagu saya jadi hidup, jadi bernafas. Kalau kemarin nafasnya itu sedikit, sekarang nafasnya lebih besar. Lagu ini juga menjadi hidup, saudaraku. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di sorga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia,
agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Saudara tahu ya, sebagian orang yang terpapar COVID itu tidak bisa tidur nyenyak, malah sering tidak bisa tidur. Saya pun juga sering tidak bisa tidur malam hari. Saya buka jendela, saya lihat ada bulan. Kebetulan itu ada bulan dan 1-2 bintang, tapi bintang tidak banyak yang kelihatan. Saya tengadah, saya melihat ya, saya menyembah Tuhan, saya angkat tangan, beri aku tempat di hadirat-Mu. Dan itu bukan hanya nanti, waktu aku meninggal, sejak di bumi aku sudah punya tempat di hadirat-Mu. Maka tiap hari saudara kita mesti menyisihkan waktu untuk datang di hadirat Allah. Lalu kita bisa mendapat tempatnya. Di dalam iman kita mendapat tempat. Dan faktanya itu bisa nyata. Di hadirat Allah suara kita bisa sampai. Di antara para malaikat-malaikat dan penghuni surga. Suara kita muncul, itu kita ada di tempat itu. Penghuni surga dan malaikat-malaikat pun juga bisa akrab, ya, tidak asing dengan kita. Ini Erastus. Nah, saudara, misalnya Ibu Wiwi, ini Wiwi, ini Endang, ya. Ini Susi, ini Titi, ya. Ayo. Ini Nini, ya, ayo. Punya tempat di hadirat Allah. Saudara tidak mendapat tempat di hati mertua, jangan meratap, tidak apa-apa. Bahkan tidak mendapat tempat di hati pasangan hidupmu, suamimu. Karena suamimu telah memberi tempat untuk yang lain. Jangan meratap. Bahkan anakmu sendiri tidak memberi tempat untuk engkau. Tidak masalah. Bukan masalah besar. Jangan kita tidak mendapat tempat di hati Allah. Makanya hati kita juga harus seluas-luasnya untuk Tuhan. Jangan terikat dengan kesenangan dunia. Kita tidak memiliki harta dunia tidak masalah. Tidak terhormat juga tidak masalah. Yang penting kita bisa melewati dari hari ke hari, saudara. Kita bisa makan, kita bisa pakai pakaian, cukup. Pakaian juga tidak harus mewah, yang penting kita patut dan santun dan sopan. Wanita surgawi harus berani memiliki radikalisme seperti ini. Radikal yang positif. Kalau selama ini saudara menjadi depresi, stres, kecewa, pahit melihat keadaan di mana engkau tidak punya tempat di hati orang lain, di hati orang yang mestinya memberi tempat kepadamu, tidak masalah. Yang penting kita punya tempat di hati Tuhan. Kita punya tempat di hadirat Allah. Dan waktu kita meninggal, Tuhan Yesus bisa berkata, sini, ini tempatmu. Kamu sudah punya tempat di sini kan? Jangan hanyut, jangan tenggelam dengan masalah. Jangan hanyut dan tenggelam dengan problem-problem. Problem terbesar kalau kita terpisah dari hadirat Allah. Kalau kita terpisah dari hadirat Allah, baru itu keadaan paling mengerikan. Saya berharap dengan apa yang saya kemukakan ini,
Kaum ibu, kaum wanita sadar. Jangan tidak nurut. Dengarkan baik-baik, jangan keras kepala, jangan mau-maunya sendiri. Kalau saudara percaya saya sebagai mentor, apalagi sebagai gembala sidang, bapak rohani atau apapun namanya, turuti nasihat saya. Walaupun Anda tidak punya tempat, Bu, walaupun kamu tidak punya tempat di hati suami, anak, orang tua, mertua, bahkan tidak punya tempat di hati siapa-siapa, tidak masalah. Asal jangan tidak mendapat tempat di hati Tuhan. Percaya saudaraku. Kita datang sendiri, kita pulang sendiri, saudara. Asal kita jangan terpisah dari hadirat Allah, itu saja. Makanya benar ya yang dikatakan pemazmur di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, orang-orang seperti ini pasti mendapat tempat di hati Allah. Jadi kalau Anda tanya saya, Pak, bagaimana saya mendapat tempat di hati Allah? Jangan memberi tempat kepada siapapun. Beri tempat untuk Tuhan. Tuhan saja. Jadi kita itu seperti ngemis, dan memang seperti mengemis. Belas kasihani aku Tuhan. Beri aku tempat di hadirat-Mu Tuhan. Aduh saudara, saya naikkan ini berjam-jam. Aku takut Tuhan kalau sampai aku terpisah dari Engkau. Pengalaman lampu semua mati pet ini. Waduh, kalau saya bayangkan itu masih rasa ngerinya itu loh. Serem saudara. Makanya kita seperti ngemis, dan memang mengemis. Belas kasihani aku Tuhan. Beri aku tempat di hadirat-Mu. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Sebaliknya mungkin ibu-ibu kaum wanita yang memiliki tempat di hati suami, anak, orang tua, mertua, jangan merasa puas dengan keadaan itu. Engkau punya hati, maksudnya engkau punya tempat di hati banyak orang. Tidak ada artinya kalau engkau tidak memiliki tempat di hati Tuhan. Dan faktanya memang orang-orang yang memiliki tempat di hati banyak orang, tersanjung, dikasihi, disayang, dipuja, dihormati, akhirnya dia merasa tidak perlu tempat di hadirat Allah. Yang penting sudah punya tempat di hati banyak orang. Dan inilah yang diusahakan oleh banyak orang. Bagaimana dirinya memiliki tempat di hati banyak orang. Mestinya yang kita usahakan adalah kita memiliki tempat di hati Tuhan. Itu saja. Percayalah saudara pasti menemukan saudara-saudara seiman yang baik, saudara-saudara seiman yang akhirnya lebih dekat dari saudara kandung, di mana saudara punya tempat di situ. Tidak bisa tidak. Saudara pasti dipertemukan maksud saya dengan orang-orang yang menempatkan saudara di hatinya. Dan saudara pun menempatkan mereka di hati saudara. Saudara tidak akan menempatkan orang-orang sembarangan di hatimu. Untuk apa? Orang-orang yang ada di hati kita adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan. Tidak mungkin kita menaruh orang di hati kita yang orang itu tidak ada di hati Tuhan.
Ya, kita bisa berdoa untuk orang berdosa, saudara atau siapapun yang berdosa. Tapi tidak bisa menetap. Tuhan pasti kok akan membuat kita digirangkan oleh saudara-saudara seiman yang Tuhan akan pertemukan, saudara. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak memiliki tempat di hati orang lain, dan paling menyakitkan itu kalau tidak mendapat tempat di hati pasangan hidup, tidak memiliki tempat di hati orang tua dan anak-anak. Tidak masalah. Kita punya tempat di hati Tuhan. Anak-anak yang dari kecil sudah mengalami banyak penderitaan, orang tua yang berkelahi, cerai, itu seperti orang-orang yang tidak memberi tempat di hati anak-anak. Kalau orang tua memberi tempat untuk anaknya dengan baik, dia tidak akan cerai. Dia akan berjuang untuk tidak cerai. Tapi kalau memang orang tua yang tidak takut akan Allah, yang tidak atau kurang mencintai anak-anak, dia tidak memberi tempat untuk anak. Dan kasihan anak-anak seperti itu. Dan mungkin saudara termasuk korban yang dari kecil sudah mengalami keadaan itu. Apalagi setelah besar Anda mengalami keadaan yang paling pahit. Dikhianati pacar, dikhianati pasangan hidup, anak tidak menghormati. Anda tidak punya apa-apa rasanya. Tapi Anda masih punya tempat di mana Anda bisa berlindung. Tempat itu di hati Tuhan, di hadirat Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, di sini aku aman. Di sini aku nyaman, Tuhan. Tidak apa-apa, aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku memiliki Engkau. Saya percaya, saudaraku, orang-orang yang seperti ini akan mendapat tempat di hadirat Tuhan nanti di kekekalan, saudaraku. Orang yang memiliki tempat di hadirat Tuhan, saudaraku, itu pasti memiliki kegentaran hidup. Kegentaran terhadap Allah, dan kegentaran itu membuat ia berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Bukti dampak dari orang yang hidup di hadirat Allah itu memiliki perasaan takut akan Allah. Percaya, saudara. Saudara akan bisa membedakan sebelum kita hidup di hadirat Allah dan sesudah hidup di hadirat Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kita menggumuli bagaimana kita memiliki tempat di hati Tuhan, bagaimana kita memiliki tempat di hadirat Allah, kita akan lebih gentar kepada Tuhan, lebih takut. Luar biasa, saudara. Dampaknya luar biasa. Jangan tidak mengikuti nasihat saya, ibu-ibu. Engkau masih hanyut dan tenggelam dengan masalah, dan engkau punya banyak alasan untuk bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Semua bisa mendatangkan kebaikan. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh
Tuhan. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Tuhan, Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Jadi saudara, hidupmu jadi simple ya, tidak kompleks, tidak rumit, tidak jelimet. Mengapa? Yang penting saudara mendapat tempat di hadirat Allah. Yang penting itu. Karenanya saudaraku, kalau kita sejak di bumi selalu datang kepada Tuhan, setiap hari sediakan waktu dan kita minta ada tempat di hadirat Allah. Kita bisa menghayati kekudusan Allah. Kita baru mengerti apa artinya takut akan Allah, bukan berdasarkan teori, tetapi ada unsur pengalaman konkret di mana kita bersentuhan dengan Allah. Dan itu dahsyat, itu luar biasa. Ini yang membuat kita berusaha untuk hidup suci, untuk hidup layak di hadapan Allah. Nanti meningkat terus sampai kita bisa menjaga perasaan Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini adalah pilihan. Jadi kalau saudara bisa melihat orang begitu fanatik dengan Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, ya, tentu begitu rohani. Jangan saudara memandang dia memiliki karunia khusus sehingga dia berkeadaan seperti itu. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan itu Allah yang adil. Tidak mungkin saudaraku, Tuhan membuat seseorang bisa menjadi rohani, mengasihi Tuhan, lalu membuat orang lain tidak rohani, membenci Tuhan. Tidak mungkin. Ini adalah pilihan. Dan saudara harus memilih. Tidak boleh menunda. Jangan hanya berkata, setuju yang dikotbahkan Pak Eras. Setuju Tuhan kiranya menolong saya. Tuhan menolong kalau saudara tidak mau ditolong, tidak bisa. Ini harus menjadi keputusan. Harus menjadi pilihan. Kita harus benar-benar berkomitmen, saudaraku. Bertekad untuk itu. Nah, saya mesti bagi pengalaman saya. Setiap hari saya mengupdate janji saya, tekad saya kepada Tuhan, saya update. Dan saya mulai mengerti perasaan saya hari ini kok tidak seperti kemarin. Ada yang salah mungkin. Atau sekarang saya lebih baik. Jadi saya mengupdate penyerahan saya, hidupku milikmu Tuhan. Dan kalimat yang sering saya ucapkan dalam recommitment itu adalah, Tuhan, Engkau kujadikan satu-satunya kebahagiaanku. Aku tidak mau menjadikan apapun dan siapapun puncak kebahagiaanku. Engkaulah kebahagiaanku. Bahkan kalau aku mengasihi orang, itu pun karena aku mengasihi Engkau. Jadi bukan karena alasan lain. Ini pilihan. Ibu-ibu tidak boleh mengalir saja, lalu menunggu waktu nanti suatu hari saudara bisa menjadi manusia rohani, menjadi manusia yang ekstrim dengan Tuhan, intimasi, akrab dengan Tuhan. Tidak bisa. Itu harus langkah kita. Kita yang harus punya komitmen, saudara. Dari hal sederhana, di tengah-tengah kesibukan hari ke hari, saya punya banyak kesibukan ya saudara.
Tapi saya patok, waktu ini saya mau doa. Tidak boleh diganggu. Itu pilihan. Saya bisa berkata, ya nanti bagaimana. Saya tidak pernah bertemu Tuhan. Saya siapkan. Saya sudah lihat jam segini aku mulai mandi, badan fresh. Aku mau berdoa jam segini. Maka sering saya matikan handphone saya tidak mau diganggu, lalu tergoda sedikit-sedikit lihat handphone, saya matikan. Bisa setengah hari saya matikan. Saya mau fokus ketemu Tuhan. Dan saya seringkali berkata, Tuhan sebelum aku meninggal dunia, aduh jangan sampai aku keadaan belum berkenan di hadapan-Mu. Ini keputusan, ini pilihan. Saya berbagi tadi, saya ulangi, saya sendiri mengulangi komitmen saya, tekad saya, janji saya. Tuhan, Engkau kujadikan kebahagiaanku satu-satunya. Engkau kujadikan kebahagiaanku satu-satunya. Dan dalam doa juga sering saya nyanyikan referen lagu ini. Referennya saja, tapi senang saya menyanyikan referennya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Nyanyikan yuk ibu-ibu, kaum wanita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Di tengah-tengah keadaan saudara yang terpuruk, ya ibu-ibu, Anda bisa lebih kondusif, artinya lebih bersemangat. Situasi itu mendukung tercapainya keputusan yang baik, kondusif artinya. Sebaliknya ibu-ibu, wanita yang hidupnya nyaman, jangan dihanyutkan oleh kenyamanan hidup saudara. Akhirnya saudara terhilang. Ambil keputusan ini. Keputusan apa, Pak? Menjadikan Tuhan kebahagiaan. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yang penting aku mendapat tempat di hadirat-Mu. Yang penting jangan sampai aku terpisah dari Allah. Itu saja. Itu masalah. Yang lain bukan masalah. Ini satu-satunya masalah. Dan kalau saudara menjadikan ini satu-satunya masalah, saudara akan fokus kepada Tuhan. Anda akan takut akan Allah. Saudara akan gentar berbuat salah, saudaraku. Dan salah satu lagu yang saya tulis sementara saya sakit, lagu ini menjadi komitmen saya dan lagu ini benar-benar mengubah hidup. Atau lagu yang lahir dari perubahan hidup. Yang sering saya nyanyikan. Hari-hari ini masih saya sering nyanyikan waktu doa pribadi, ya. Judulnya Engkau Gairah Hidupku. Aku hidup karena aku mau melakukan apa yang Kau ingini, dan itu gairahku. Anda berani berkomitmen ini, tidak mungkin terpisah dari Allah. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku.
kehidupannya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan hanya kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, memang pada waktu kita mendengar khotbah ini ya, lalu kita diajak untuk mengambil keputusan, itu lebih mudah. Kita terbakar emosi karena perasaan tertentu. Tapi bagaimana kita memenuhinya dalam hidup setiap hari, itu menjadi masalah. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar memiliki sikap yang benar. Begini saudara, waktu kita berdoa kita punya komitmen, punya tekad, lalu kita ucapkan. Nah, setelah itu kita harus menghidupi komitmen kita. Kita harus membuat nyata pengakuan-pengakuan kita waktu berdoa dalam hidup setiap hari. Kita bukan hanya membunyikan di mulut, tapi membunyikan dalam perbuatan, memperagakan dalam perbuatan. Misalnya kalau kita berkata, Tuhan Engkau kebahagiaanku. Dah, ini kan bunyi mulut kita. Sekarang bagaimana bunyi perilaku kita? Bagaimana kenyataan perbuatan kita? Apakah Tuhan kebahagiaan kita? Setelah itu kita menghadapi banyak persoalan. Apakah kita masih ada di dalam suasana kebenaran itu? Ini masalahnya. Tuhan Engkau kebahagiaanku. Setelah itu bagaimana? Tuhan, aku mau hidup tidak bercela. Oh, itu mudah mengucapkan. Bagaimana memperagakannya? Sebab setelah itu kita akan diperhadapkan, kita akan menemui banyak kesempatan-kesempatan berbuat dosa, berbuat kesalahan. Nah, ini saudara. Nah, kita biasakan terus untuk hidup suci, biasakan saudaraku. Nah, kalau kita sudah membiasakan hidup benar, hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, kalau sampai kita berbuat salah, itu seperti tubuh kita makan makanan tertentu yang bisa membuat kita teracuni, sakit, buang-buang air besar, pusing, lemes, dan lain-lain. Sama, ini sama, Anda bisa buktikan. Tapi tentu tidak semua orang sampai level ini. Ketika kita sudah hidup di dalam kekudusan, kesucian, kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan, dan optimis kita bisa sempurna seperti Bapa, optimis bisa serupa dengan Yesus, saudaraku. Ketika kita punya komitmen itu, saudaraku,
Nah, kita harus membuktikan komitmen itu dalam kehidupan kita setiap hari. Harus dibunyikan dalam perilaku, dibunyikan dalam perbuatan. Nah, karena kita kebiasaan melakukan kehendak Allah, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak patut, waduh, kita seperti salah makan. Jiwa kita bisa terganggu, bisa bingung kita. Kenapa jadi begini ya? Nah, di situ sebenarnya kita telah mulai memiliki metabolisme hidup yang baru. Kita memiliki metabolisme hidup yang baru. Metabolisme jiwa, metabolisme spirit, dinamika batiniah yang benar, dan metabolisme jiwa seperti inilah metabolisme jiwa anak-anak Allah yang layak masuk kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan. Baru layak. Jangan mikir yang macam-macam. Ibu-ibu, kaum wanita. Saudara dan saya bisa hidup dari hari ke hari. Cukup, gak usah mikir jauh-jauh. Asal ada makanan, pakaian, jalani saja. Masalah banyak. Ya, kita usahakan untuk menyelesaikannya. Di luar kemampuan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kita dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa tidak ada masalah besar selain terpisah dari hadirat Allah. Selain terpisah dari hadirat Allah. Supaya kita tidak terpisah dari hadirat Allah, kita berusaha untuk memiliki tempat di hadirat Tuhan sejak di bumi. Sediakan waktu saudara berdoa. Makanya ada doa setiap hari jam 5 waktu Indonesia Barat. Saya pimpin sendiri saudara, setiap hari. Tidak ada pagi tanpa doa pagi. Jam 5 waktu Indonesia Barat. Kalau suatu hari karena satu dan lain hal, misalnya saya tidak bisa, nanti diumumkan, please silahkan doa masing-masing. Nah, saudara bisa melihat di sini ID-nya dan password-nya dicatat, di screenshot, dicatat, lalu saudara ikut ya webinar doa bersama yang tidak direkam. Jadi hanya sekali itu ya sudah. Kalau Truth ID bisa merekam, tapi kalau ini tidak bisa direkam, saudaraku sekalian. Saya percaya ini akan mengubah hidup saudara-saudara sekalian, yang membuat saudara akan hidup berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, saudaraku sekalian, kita punya komitmen ini ya saudara, harus terus diupdate tiap hari. Tiap hari diupdate. Aku memilih Engkau Tuhan, Engkau kebahagiaanku satu-satunya. Hanya satu masalah besar kalau terpisah dari hadirat-Mu. Aku tidak mau terpisah. Aku tidak mau berpisah. Maka aku rintis jalan hidupku. Aku harus punya metabolisme rohani, metabolisme jiwa, metabolisme spiritual yang baik. Kalau kita melakukan hal yang sesuai kehendak Allah, kita sungguh berglori, bersukacita. Jadi bisa mengerti mengapa Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, makananku melakukan kehendak Allah, rezekiku melakukan kehendak Allah. Kalau aku hidup suci, aku girang, aku sukacita, jiwaku puas, aku senang. Tapi kalau sampai berbuat salah, aku seperti makan sesuatu yang meracuni. Metabolisme tubuh kita jadi tidak seimbang, jadi rusak. Nah, kalau sampai bisa begitu luar biasa, saudaraku. Nah, lagu Engkau Gairah Hidupku ini mestinya menjadi lagu kita semua, saudaraku sekalian ya. Saya harap saudara-saudara sekalian bisa mengikuti dan menyanyikannya. Kita rekomitmen, kita memperbaharui komitmen kita. Saudara, kaum ibu, kaum wanita, tetap di Wanita Surgawi. Minggu depan, Wanita Surgawi masih saya yang menyampaikannya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Hanya
bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, saya ingatkan kita akan doa pagi setiap hari. Dan kaum ibu, kaum wanita, ayo kita bangun pagi jam 5 tepat waktu Indonesia Barat pasti sudah mulai. Ingat suara kebenaran, saudara akan belajar kebenaran ya besok hari Selasa. Dan hari-hari yang lain acara-acara bisa dilihat dalam Truth ID, ada banyak pemberitahuan di situ. Akhir kata, kaum ibu, kaum wanita, saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Saya sungguh mengajak saudara berkemas-kemas pulang ke surga. Dunia ini tidak ada kebahagiaan saudara. Dunia ini akan berakhir dengan kepedihan, kehancuran yang mengerikan. Kita mau pulang bersama ya. Mari kita angkat tangan. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, keluarga kami juga orang-orang yang kami kasihi. Bapa, pesan-pesan yang kami dengar hari ini, Engkau berkati agar meresap, agar menggores hidup kami dan merubah setiap ibu buka wanita yang mendengar, bahkan kaum bapak dan siapapun yang mendengar. Terima kasih Elohim Yahweh Allah Bapa, terima kasih untuk pengurapan dan pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.